penemuan hukum Kepler 1 dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam aspek ontologi, hukum Kepler 1 menjelaskan bahwa setiap planet bergerak dalam lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Hakikat keberadaan hukum ini berkaitan dengan realitas alam semesta yang dapat diobservasi. Kepler menemukan bahwa gerak planet tidak berbentuk lingkaran sempurna, seperti yang sebelumnya diyakini berdasarkan model Ptolemik dan Kopernikan, melainkan elips berdasarkan data observasi astronom Tycho Brahe. Yang kedua, dari aspek epistemologi, pengetahuan tentang hukum ini diperoleh melalui analisis data empiris dan pendekatan matematis. Kepler menggunakan metode induktif, yaitu menyusun pola berdasarkan data pergerakan planet Mars yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Setelah menganalisis pola pergerakan planet, Kepler menyimpulkan bahwa orbit planet tidak terbentuk lingkaran sempurna, melainkan elips. Proses ini menunjukkan bahwa hukum Kepler 1 tidak hanya berasal dari spekulasi, tetapi dari pengamatan nyata dan analisis ilmiah. Dalam aspek yang ketiga, yaitu aspek aksiologi, hukum ini memiliki manfaat yang luas dalam perkembangan ilmu astronomi dan fisika. Hukum Kepler 1 menjadi dasar bagi teori gravitasi Newton dan pemahaman modern tentang mekanika langit. Dalam konteks pembelajaran IPA, hukum ini dapat diterapkan melalui berbagai metode, seperti simulasi komputer yang menggambarkan pergerakan planet dalam lintasan elips, eksperimen menggunakan model fisik yang mempresentasikan orbit benda langit, serta analisis data astronomi untuk memahami bagaimana planet bergerak di tata surya. Dengan demikian, hukum Kepler 1 ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga aplikatif dalam dunia pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, klasifikasi hukum Kepler 1 dalam ilmu pengetahuan. Hukum Kepler 1 diklasifikasikan sebagai sains karena memenuhi kriteria ilmu pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris, dapat diuji dan menghasilkan prediksi yang dapat diverifikasi. Hukum ini ditemukan melalui observasi dan analisis data pergerakan planet, sehingga bersifat ilmiah. Selain itu, hukum Kepler 1 juga berperan dalam pengembangan ilmu fisika dan astronomi, seperti dalam perhitungan lintasan planet serta penjelasan fenomena gravitasi. Metode penemuan hukum Kepler 1. Dalam proses penemuannya, hukum Kepler 1 menggunakan metode induktif dan metode ilmiah. Metode induktif digunakan ketika Kepler mengamati dan menganalisis data planet yang dikumpulkan oleh Tycho Brahe. Dari data ini, Kepler menemukan pola bahwa planet tidak bergerak dalam lintasan lingkaran, melainkan dalam lintasan elips. Dengan mengidentifikasi pola ini, Kepler kemudian merumuskan hukum yang berlaku secara umum untuk semua planet di tata surya. Selain itu, hukum Kepler 1 juga ditemukan melalui metode ilmiah, karena proses penemuannya melibatkan observasi, pengumpulan data, analisis matematis, dan penyusunan hukum yang dapat diuji dan diterapkan dalam ilmu astronomi. Kepler tidak menggunakan metode deduktif karena ia tidak berangkat dari teori atau hukum sebelumnya untuk menarik kesimpulan, melainkan mengembangkan hukum baru berdasarkan pola yang ia temukan dalam data observasi. Dalam demikian, penemuan hukum Kepler 1 mencerminkan pendekatan ilmiah yang berbasis pada data empiris dan analisis rasional.